Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video tutorial kesekian kalinya tentang Facebook Ads. Video yang kali ini, saran saya Anda nonton dulu video sebelum-sebelumnya, video modul kedua di Facebook Ads tentang mindset beriklan, video modul pertama tentang apa yang menyebabkan iklan Anda berhasil. Nah, ini adalah modul ketiga dari tutorial Facebook Ads. Apa yang Anda pelajari di video tutorial kali ini? Anda akan mempelajari tentang jenis-jenis iklan di Facebook yang bisa Anda gunakan. Apa jenis-jenis iklan Facebook yang bisa Anda gunakan? Kita langsung praktek aja. Saya langsung contohkan kepada Anda. Contohnya adalah, ketika akan mengiklan, Anda akan ditawarkan dengan beberapa objektif, ya, beberapa jenis iklan. 3, 4, 5, ada 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ini yang baru nih, leads. Anda bisa mengumpulkan leads. Nah, mana yang Anda akan bingung, mana yang akan Anda gunakan? Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda. Ini boost your post. Artinya iklan ini adalah jenis iklan ini Anda akan mengiklankan postingan Anda. Jadi Anda membuat dulu postingan di Facebook, di fanspage maksudnya ya. Anda membuat postingan di fanspage, kemudian diiklankan melalui sini, boost your post. Kemudian ini promote your page, ya artinya Anda mengiklankan fanspage Anda supaya banyak likersnya, supaya banyak yang likes. Oke. Nah, ini send people to your website atau sering disebut dengan orang CTW atau click to your website. Artinya adalah ini Anda membuat iklan yang menggiring audiens supaya mau mengklik website Anda atau mengklik halaman penjualan Anda. Nah, ini adalah conversion on your website. Ini intinya adalah Anda mengiklankan ke audiens Anda dan Anda meminta Facebook untuk membidik audiens yang mengoptimalkan iklan Anda supaya terjadi konversi. Ya, dia akan menggiring ke website, ya, dan iklannya akan dioptimalkan oleh Facebook supaya nyampe ke orang-orang yang ngeklik konversi, ya, ngeklik misalnya ngeklik beli, ngeklik tombol beli atau ngeklik sign up, ya, ngeklik, pokoknya terjadi konversi. Nah, ini fokus terhadap konversi. Kalau ini hanya menggiring ke website, mau dia beli mau enggak terserah. Facebook nggak terlalu memfokuskan ke sana. Tapi kalau ini Facebook memfokuskan supaya terjadi konversi. Jadi Facebook akan mencari orang-orang yang memang biasanya mengklik, ya. Dia akan menayangkan iklan kepada orang-orang yang benar-benar berpengaruh, ya, orang-orang yang mau mengklik gitu, ya, atau bisa terjadi konversi. Nah, gitu ya. Nah, ini install aplikasi dan seterusnya. Saya hanya berbicara tentang 4 hal ini. Satu lagi, get video views. Ya, ini Anda mengiklankan video dan supaya videonya banyak yang lihat. Ini sebenarnya masih banyak, tapi yang sering saya gunakan hanya 4 itu, ya. Oke, ada yang tanya, Om, mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus jenis iklan? Saya tidak bisa menyimpulkan mana iklan yang terbagus. Karena kenapa? Karena beda, tiap tujuan iklan beda-beda. Apa tujuan iklan Anda? Beda. Kalau tujuan iklan Anda adalah membangun awareness, ya, supaya Anda membuat postingan supaya postingannya banyak yang lihat dan kemudian banyak yang like, share sehingga menjadi viral, ya, Anda bisa menggunakan boost your post. Bahkan Anda juga bisa mendatangkan penjualan dari boost your post. Catatannya, Anda menuliskan di fanspage dengan postingan yang mengandung copywriting dan menggiring orang supaya mau membeli melalui copywriting Anda di fanspage. Setelah itu di boost your post, itu bisa. Tapi Facebook hanya mengoptimalkan bagaimana supaya caranya postingan Anda ini diiklankan kepada orang-orang tepat sehingga orang banyak yang baca, banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share. Tugasnya cuma itu. Boost your post. Ya, lain hal dengan ternyata copywritingnya bagus, penawarannya bagus, bikin orang yang baca, bikin orang yang like status Anda tuh jadi pengen beli, ya, itu beda. Bisa juga terjadi penjualan. Dari iklan ini juga saya mendapatkan penjualan yang sangat tinggi. Ya, dengan modal kurang lebih Rp900.000 mendapat profit yang puluhan juta rupiah. Nah, ini dari boost your post. Ya, jadi intinya adalah iklan boost your post, Facebook hanya menitik beratkan bagaimana caranya supaya postingan Anda diiklankan kepada orang yang banyak sesuai dengan target Anda, dan itu dioptimalkan supaya bagaimana orang melike komen Anda, melike postingan Anda, mengkomen, ya, meng-share, mengklik dan seterusnya. Dilihat sama orang. Nah, itu boost your post, tugasnya itu.
ya. Bagaimana supaya orang mau beli itu beda. Facebook nggak menekankan ke hal itu. Supaya orang mau membeli ya itu tugas Anda. Anda membuat copywriting yang bagus dan penawaran yang bagus sehingga orang dengan membaca storytelling ya, membaca postingan Anda, dia tergiring supaya jadi mau beli. Nah, itu beda. Jadi ini juga bisa mendatangkan sales bisa. Ya, asal kalimatnya Anda buat dengan susunan copywriting yang bikin orang mau beli. Gitu ya. Kemudian promote your page. Ini jelas Facebook hanya menitik beratkan supaya orang mau like. Ya, jadi kalau Anda mencari sales di sini sangat salah sekali. Ya, ini menitik beratkan supaya orang mau like fanspage Anda. Nah, yang ketiga ini send people to your website. Nah, ini bedanya dengan boost your post. Boost your post Anda bisa lebih murah iklannya karena Facebook tidak menitik beratkan orang mau mengklik orang mau mengklik website Anda terserah. Yang penting Facebook menitik beratkan supaya dibaca oleh target market sebanyak mungkin dan di like, di komen, di share. Tugasnya itu kalau boost your post. Tapi kalau send people to your website, Facebook tugasnya memang kadang-kadang agak mahal. Karena Facebook mencari orang yang tepat sehingga dia mau mengklik website Anda. Dan setiap dia ada yang mengklik baru dibayar. Oke, jadi ini Facebook menitik beratkan supaya orang mengklik website Anda. Supaya beli gimana? Nah, supaya beli ya berarti website Anda harus mengandung struktur-struktur konversi ya, fotonya bagus, copywritingnya bagus, penawarannya bagus, tombol belinya jelas. Jadi orang mau beli. Nah, itu send people to your website. Jadi tugas Facebook hanya menggiring audiens Anda supaya masuk ke website Anda, mengklik ya. Nah, kalau ini increase conversion on your website. Nah, artinya adalah ya Facebook menitik beratkan bagaimana orang yang masuk ke website Anda dan dia langsung terjadi konversi, apakah beli, di situ ada klik tombol beli atau sign up ya, masukkan email, masukkan database mereka. Itu Facebook menitik beratkan terhadap hal itu dan ini memang lebih fokus ke konversi. Bahkan ya mungkin harganya lebih mahal dibanding dengan yang lain. Nah, gitu ya. Jadi yang bagus yang mana, Om? Tergantung, sesuaikan dengan tujuan iklan Anda. Nah, biasanya mungkin Anda untuk awal-awal Anda membangun awareness ya, Anda mencari pola-pola, Anda menggunakan dulu boost your post. Kemudian setelah Anda ketahui siapa target market mana yang ideal, Anda membuat lagi iklan yang send people to your website. Tujuannya adalah menggiring orang supaya masuk ke website Anda dan di website Anda ditempelin pixel. Ya, pixel itu adalah salah satu kode yang ditempel di website Anda dan itu nggak kelihatan. Nanti siapapun yang masuk ke website Anda itu akan direkam oleh pixel Facebook dan itu akan menjadi data. Ya, nanti orang-orang yang pernah masuk ke website Anda itu akan bisa ditarget ulang, bisa diiklankan ya. Anda bisa mengiklan ke orang-orang yang pernah mengunjungi website Anda. Soal pixel saya akan bahas di tutorial selanjutnya khusus tentang targeting. Soal pixel saya akan bahas. Nah, jadi intinya Anda bisa di awal Anda bisa boost your post dulu sambil Anda pelajari polanya, sambil Anda lihat target market audiens mana yang bagus. Setelah itu Anda mulai beralih ke send people to your website. Ya. Dan Anda menitik beratkan supaya orang masuk ke website Anda dan di websitenya itu ada pixel sehingga akan terekam pixel. Nah, setelah itu pixelnya sudah terekam ya, Anda sudah punya pixel yang bagus. Ya, sudah banyak, Anda bisa menggunakan conversion on your website. Jadi Anda bisa menggunakan iklan yang ini. Ya, jadi sekali lagi ya tergantung tujuan iklan Anda apa. Ya, kalau saya menggunakan yang paling saya sering gunakan adalah boost your post, send people to your website dan conversion on your website. Oke, yang boost your post saya gunakan untuk membangun awareness ya supaya banyak yang share, banyak yang like, banyak yang komen. Kemudian dari postingan ini juga saya menyelipkan jualannya, linknya sehingga orang mengarah ke website saya. Ini juga sering mendatangkan sales yang tinggi. Saya bilang modal hanya 900.000 iklan dan menghasilkan profit puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah ya dari boost your post. Nanti kita akan bedah iklannya seperti apa. Nah, kemudian send people to your website. Nah, setelah itu saya juga akan menggiring orang supaya masuk ke website saya dengan merekam pixel. Nah, setelah itu setelah saya punya pixel ya, setelah saya punya data pixel, saya menggunakan conversion on your website ini. Jadi ini sering disebut dengan conversion website ya. Jadi kita akan meminta Facebook untuk mengiklankan iklan kita supaya diklik sama orang supaya terjadi konversi. Nah, ini. Tapi syaratnya ini Anda harus sudah punya audiens yang tepat ya, harus sudah punya bahkan audiens yang
dengan pixel ya, ini harus sudah matang audiens Anda. Kalau belum, Anda bisa menggunakan dulu ini, push your post dan send people to website. Paham ya? Nah, kalau promote your page ini beda. Anda hanya menjaring orang supaya like fanpage Anda. Yang lainnya, kalau misalnya ini get video views, Anda mengikat video supaya banyak yang melihat videonya, banyak yang menonton. Nah, terus ini leads, Anda mengumpulkan leads dari iklan Facebook. Nah, begitu ya. Anda boleh pahami, nanti silakan Anda mengiklankan yang mana. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.